Ibu Bapak, Suster Romo dan teman-temanku semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Wisma Samadhi Perayaan Ekaristi secara online. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, silakan duduk. Hari ini Gereja Kudus memperingati Pesta Santo Justinus. Hari ini juga bangsa kita merayakan hari yang istimewa, lahirnya Pancasila. Juga ada banyak keistimewaan lain yang sifatnya pribadi yang mau kita hantar, kita bawa ke hadirat Tuhan untuk kita syukuri pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua hal yang kita bawa kiranya selama ini sudah menginspirasi kehidupan kita. Seperti Santo Justinus, seorang martir yang kita rayakan hari ini. Dia adalah seorang yang selalu mencari kebenaran. Dan setelah mengembara dalam pergumulan filsafatnya, dia kemudian sampai menemukan kebenaran di dalam kitab suci. Dan dari sanalah ia kemudian menjadi seorang pewarta yang sangat tekun, sangat giat dan berani. Dan kemudian di suatu titik dia kemudian ditangkap dan dibunuh. Kata-katanya yang terkenal ketika diputuskan hukuman mati untuk dia adalah, tiada orang dengan akal yang sehat akan mengingkari kebenaran demi kesesatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini juga berbicara tentang godaan dan juga jebakan yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan ini. Mari kita siapkan hati untuk perayaan istimewa pada hari ini dan juga buka hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati dengan menyesali dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hikmat kebijaksanaan, dengan kebodohan salib Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu kepada Santo Justinus Martir. Pada hari peringatannya ini, kami mohon berilah kami kekuatan agar sanggup menolak segala hal yang menjauhkan kami daripadamu. Berilah pula kami rahmat-Mu agar selalu setia dalam iman kami.
Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Tobit. Pada malam sesudah menguburkan jenazah, aku, Tobit, membasuh diri. Lalu aku pergi ke pelataran rumah dan tidur dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena udara panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku. Lalu muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu. Ia sampai buta sama sekali. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Akihar, sampai ia pindah ke kota Elumeis. Di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan wanita. Pekerjaan itu pun diantarkannya kepada para pemesan, dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain lalu diantarkan kepada pemesannya. Seluruh upahnya dibayar dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Maka aku memanggil istriku dan bertanya, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak boleh makan barang curian." Saut istriku, "Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah." Tetapi aku tidak percaya kepada istriku. Maka kusuruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku sangat malu karena istriku. Tetapi dia membantah, katanya, "Apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Apa yang diungkapkan dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini adalah juga cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang juga kita alami setiap hari, yaitu digoda dan kemudian terjerat. Ada banyak pengalaman kita di mana kita mengalami godaan. Godaan itu apa? Godaan itu membuat kita tidak seimbang. Ketika kita masih tenang-tenang, hati masih tentram dan seterusnya, tiba-tiba kita berjumpa dengan seseorang yang menawarkan sesuatu sedemikian rupa, sehingga kemudian hati yang tenang tadi lalu merasa kurang, lalu menginginkan, kemudian berjuang memperolehnya dengan segala cara. Begitu prosesnya. Misalnya ada produk baru nih, kita sudah punya yang ini, terus dia datang, "Oh, punya apa?" "Yang ini." "Kemampuannya bagaimana?" "Oh, ini bisa begini dengan teknologi ya, ini seperti ini, seperti ini." "Wah, ada itu ketinggalan, ini yang baru, bisa ini. Apa yang terjadi? Hati kita menjadi tidak seimbang lagi. Lalu kita menginginkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita keluar dari ruang pengakuan, merasa dosa-dosa kita sudah diampuni, dilepaskan, terima kasih, puji Tuhan, kita tenang, stabil, seimbang. Lalu kita berjalan. Dalam perjalanan itu, kita berjumpa lagi dengan godaan-godaan yang setiap hari ada di sekitar kita, yang membuat kita tidak seimbang. Lalu kita mulai tergoda untuk mengingin. Dan kita kemudian kadang terjebak juga. Seperti itulah setiap hari. Karena itu kadang kita juga terheran-heran. Sudah mengaku, merasa diampuni, tapi toh jatuh lagi. Dan dosa itu, yang itu saja. Kadang membuat kita juga, saya ini kenapa begini? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang seperti itu juga terjadi dengan Tobit, tokoh dalam kitab suci ini.
ketika ia berusaha untuk hidup dengan jujur dan baik di hadapan Tuhan, tidak lalu bahwa segala sesuatu menjadi aman, tentram, seimbang. Kita lihat ketika dia hidup jujur, hidup baik, mengabdi kepada Tuhan, dia dapat musibah, yaitu kebetulan atau ada kotoran burung yang masuk ke matanya. Dan itu menyebabkan kebutaan. Dan istrinya harus banting tulang untuk mencari nafkah. Tapi dia tetap berusaha untuk menjaga kejujurannya, ketulusannya, hidup baik di hadapan Tuhan. Muncul peristiwa istrinya dapat hadiah kambing. Nah, itu kemudian menjadi satu titik balik. Ketika kemudian muncul pertanyaan dari istrinya. Ketika dia protes dengan hadiah itu. Istrinya menggoda dia. Saya bisa katakan menggoda karena apa gunanya segala kebaikanmu itu? Apa gunanya segala amal baikmu itu? Hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau hidupnya kita seperti ini. Itu yang namanya sebuah godaan pragmatis yang ada saat ini. Ketika kita memperjuangkan hidup beriman yang baik di hadapan Tuhan, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pragmatis yang membuat kita, untuk apa kita mempertahankan satu nilai yang ada dalam kitab suci yang diajarkan oleh Tuhan ketika kita berhadapan dengan dunia pragmatis seperti sekarang ini yang begitu memikat, begitu menggoda. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa itu semua adalah hal-hal duniawi yang fana. Kita merasa berada di dalam dua tegangan atau tarikan antara hidup baik di hadapan Tuhan dengan menikmati dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri juga coba dijebak oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian dengan pertanyaan itu. Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Apa yang dilakukan Yesus adalah berhadapan dengan godaan atau jebakan itu adalah pertama menegaskan sikapnya. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Seringkali ketika kita masuk dalam situasi digoda dan dijebak, kita kehilangan dasar atau prinsip. Kita lupa. Karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita menegaskan prinsip. Mari kita menegaskan dasar-dasar keimanan kita ketika kita berhadapan dengan godaan-godaan dalam hidup ini. Terutama yang bisa menjebak kita dalam dosa yang terus berulang. Kiranya apa yang ditunjukkan oleh Santo Justinus juga menjadi inspirasi kekuatan kita untuk menghadapi berbagai godaan ini. Kita juga bersyukur untuk hari ulang tahun atau kelahiran Pancasila untuk negara dan bangsa kita ini. Yang juga tidak luput dari banyak godaan. Tetapi toh kita menegaskan prinsip kita dengan 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang mengikat satu bangsa kita ini. Mari saudara-saudari kita saling mendoakan, saling mendukung agar kita tetap setia hidup baik di hadapan Tuhan dan tahu bagaimana menghadapi godaan dan jebakan dunia ini. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur 690. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan,
Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi ini, marilah bersama-sama kita menyampaikan semua wujud dan intensi doa-doa kita. Kita mendukung semua doa yang telah ditulis dalam live chat pada hari ini. Dan juga kita berdoa untuk Romo Yakobus Tarigan yang berulang tahun hari ini, yang ke-66. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, daya kekuatan kami, semoga kami pantas merayakan misteri penyelamatan yang sudah dibela dengan sangat gigih oleh Santo Justinus sampai mengorbankan nyawanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu, Santo Justinus, yang ditumpahkan demi namamu, telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmat-Mu. Meskipun lemah, ia telah Engkau kuatkan. Meskipun rapuh, ia telah Engkau jiwai, sehingga ia berani menjadi saksi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuliakan nama-Mu bersama seluruh laskar surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal,
serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Pandanglah ya Tuhan kami semua yang saat ini bersimpuh di hadapan-Mu dengan segala doa, wujud intensi, ucapan syukur dan permohonan yang kami unjukkan ke hadirat-Mu. Secara khusus kami mengucap syukur untuk hari ulang tahun kelahiran dari dasar negara kami, Pancasila, dan juga ulang tahun dari Romo Yakobus Tarigan yang ke-66. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Justinus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita daraskan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah makan bersambut, melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku dan jangan. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah sumber keselamatan kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa, doa komuni bati. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena sesungguhnya Engkau telah hadir. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha murah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan suci Ekaristi Kudus ini. Semoga seturut teladan Santo Justinus martirmu, kami selalu bersyukur atas segala rahmat yang telah kami terima dalam hidup ini, serta tetap setia dan teguh pada kebenaran yang kami imani dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. kita sekalian, semua orang yang kita doakan, hari-hari hidup kita serta keluarga-keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Puji Syukur 700. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.